Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan sedikit menjelaskan eh, bagaimana Anda bisa ekspor kayu balsa. Kebetulan saya selaku eksportir akan berbagi sedikit ilmu atau pengalaman saya ekspor kayu balsa. Lah, kebetulan dalam minggu ini saya lagi menyiapkan bahan baku atau material kayu balsa untuk dikirim ke Thailand. Jadi bagi teman-teman nggak usah berkecil hati, karena saya sendiri juga melaluinya dengan otodidak yang tentunya tanpa ada mentor, tanpa ada advice, ya kan. Tapi banyak pengalaman yang harus teman-teman catat ya, atau teman-teman harus berhati-hati karena berbisnis kayu ini banyak dinamika-dinamika yang memang harus teman-teman lalui atau teman-teman waspadai. Jadi saya udah lebih dari 3 tahun bergelut di dunia balsa ini. Jadi bagaimana pertama menyiapkan bahan baku kayu balsa yang akan teman-teman jadikan baik lembaran maupun S4S yang lebih tebal ketebalannya. Ini biasanya yang susah, biasanya yang banyak memakan waktu, memang persiapan bahan baku itu, gitu ya. Jadi harus mensortir lognya, terus diameternya standarnya berapa, gitu ya. Saya kasih contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin log kayunya yang bagus, itu saya harapkan dengan finishing produk lembaran ya, itu teman-teman bisa memilih log di diameter 20 cm ke atas. Itu yang pertama. Terus hati kayunya itu kalau balsa berhati-hati. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, cari hati kayu yang sejempolan teman-teman ini ya. Ini pasti kualitas balsanya bagus. Tapi jangan juga tanpa hati. Kalau tanpa hati itu biasanya
batang yang paling bawah, dan tentunya nanti kalau diproses itu akan berat. Ya. Terus bekas cabang itu nanti kalau diproses juga ada mata kayu. Tapi jangan khawatir, ada beberapa permintaan yang memang tidak mengutamakan terkait kemulusan kayu ya. Jadi contoh ada sedikit bercik-bercik sisa-sisa cabang kayu, itu ada juga yang pembeli atau buyer yang tidak masalah, masih ditoleransi. Jadi sorry teman-teman, karena saya rekam sendiri jadi ada sedikit gangguan tadi. Nah, yang pertama persiapan bahan baku atau material bentuk lock. Terus kedua, jika teman-teman ini eksportir pemula, jangan khawatir bagaimana cara memproses. Banyak perusahaan joint operation yang berdomisili kebanyakan di Jawa Timur ya, di Surabaya, di Sidoarjo, di Lamongan juga ada. Jangan khawatir, jadi nanti teman-teman tinggal bayar jasanya aja, bayar jasanya per kubik ya, kita bicaranya per kubik. Dan biasanya biaya jasa itu hitungan kubikasi. Jadi ada kubikasi yang memang input, ada kubikasi yang output. Apa sih kubikasi input dan output itu? Tapi kebanyakan udah gampang-gampangannya yang Anda bayar itu, yang teman-teman bayar itu yang sudah jadi, gitu ya, yang sudah diproses. Ada yang sudah jadi dalam bentuk lembaran, ada perhitungan yang ketika selesai disomel atau dipotong baru dihitung itu. Tapi nanti biasanya kalau yang dihitung somel itu nanti sisa dari produksi itu tidak dihitung untuk teman-teman bayar kan. Jadi ini sedikit saya sepilkan ya tentang produk saya, tentang perusahaan saya. Dan kebetulan persiapan dalam minggu ini saya akan melakukan ekspor ke Thailand. Jadi ayo teman-teman, saya ajak ya. Oke teman-teman, jadi ini perusahaan saya yang ada di Kabupaten Lamongan, namanya CV Wana Multilogistik Indonesia. Kebetulan saya juga bergerak di bidang ekspedisi pengiriman internasional. Terus ini ada persiapan pengiriman saya ke Thailand. Itu adalah brand saya, Balsaina. Dan ini adalah produk yang sudah saya persiapkan. Kebetulan permintaannya ada size 1,5 mili dan 2 mili. Nah di dalam sana itu juga ini gudang saya nih teman-teman. Jadi masih banyak sekali, ini kebetulan untuk kebutuhan lokal ya, ada stick semuanya. Nah kita kembali lagi ke yang
ekspor. Jadi ini adalah ini produk yang akan saya ekspor ya. Produk yang akan saya ekspor lah, ini adalah sisa sortir yang tidak masuk dalam standar ekspor teman-teman ya, yang nggak pakai kardus itu ya, nggak pakai kardus itu. Nah, jadi satu kardus ini sekitar isinya kontennya 250 pieces ya. 250 pieces. Ini ukuran 1,5 mili. Dan ini barang yang sudah masuk kardus dan sortiran ya. Ini teman-teman. Nah, ini. Nah, kelihatan ya. Ini teman-teman. Jadi maaf. Ini yang sudah masuk sortir. Gitu ya. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang saya akan persiapkan untuk ekspor. Ya, teman-teman. Tuh. Ya. Nah, itu produk saya, spesialis balsa wood origin Indonesia. Oke, itu jadi sedikit saya kasih tahu ya, produk saya yang udah ekspor, kebetulan sudah berapa kali dan sudah masuk ke 8 negara, baik Eropa, Amerika, Asia maupun Australia. Kebetulan ini nanti kirim ke Asia, jadi ke Thailand tepatnya. Terus yang ketiga atau yang terakhir, ketika saya tadi ya selesai membahas jangan khawatir jasakan di mana, menjadikan produknya di mana, terkait packaging teman-teman. Jadi packaging seperti yang saya beritahu tadi, packaging saya itu saya menggunakan kardus ukuran 20 kali 20 kali 1 meter. Itu saya memesan kardus ke perusahaan kardus, jadi ada minimal teman-teman kalau kita memesan khusus ukuran. Ada minimal paling dikit itu 100 pieces ya, 100 pieces. Itu nanti Anda bisa juga memesan branding Anda, terus bisa ditempelkan juga di kardus. Kebetulan dikarenakan kemarin saya itu agak keburu-buru, akhirnya yang bikin kardus itu nggak sempat untuk branding kardusnya, tapi untuk ke depan akan saya branding kardusnya. Mungkin yang juga banyak memakan waktu terkait sortir ya, menjadi ada alat timbangan yang memang ketentuan standar yang kita sepakati dengan pembeli itu berapa gitu ya. Jadi itu butuh waktu yang agak lama karena saya sortir satu-satu, karena kalau ekspor itu kita bicaranya kualitas, jadi jangan sampai asal-asalan, akhirnya buyer pun juga ketika
memesan, terus Anda kirimkan barang yang kurang bagus, akhirnya tidak ada order second atau second order kedua pada Anda gitu ya. Sayang kan. Jadi sayang sekali Anda udah dapat bayar tapi yang nggak bisa maintain bayar itu. Ketika kita sudah memahami tentang produk, tentang bahan baku, tentang packaging, yang harus Anda siapkan juga terkait dana atau pembayaran. Jadi yang pertama memang Anda harus buka rekening falas ya, kalau bagi ekspor hasil mudik, karena uang USD itu nggak bisa serta-merta masuk ke rekening Anda yang rupiah ya, atau IDR yang rekening-rekening Anda gunakan itu tidak bisa langsung masuk, dan nggak bisa masuk ketika rekening yang Anda gunakan itu. Jadi Anda harus buka falas ya kan, rekening falas, baik di bank manapun, bank BUMN bisa, bank swasta bisa. Terus Anda juga patokan juga terkait nilai tukarnya. Jadi ada beberapa bank yang berbeda-beda nilai tukarnya. Ada yang tinggi, ada yang biasanya 2 poin di belakang perbedaannya sih, nggak banyak juga gitu. Jadi ada ke bank terdekat, terus Anda sampaikan aja saya mau buka rekening falas. Biasanya ada syaratnya, biasanya kalau nggak salah dulu saya bukanya itu $100, itu sekitar 1,5 juta ya yang harus Anda setorkan gitu. Bisa dalam bentuk dolar, bisa juga dalam bentuk rupiah. Nah, ketika itu nanti Anda bertransaksi, ada namanya Swift code atau kode bank itu. Jadi itu yang tahu, Anda minta petunjuk ke banknya apa, Swift kodenya berapa kalau ada buyer mau kirim dolar ke Anda. Nggak serta-merta kita kasihkan rekening terus dia bisa transfer. Itu terkait payment. Jadi juga nanti akan menunggu, karena USD itu nggak bisa langsung rilis ya, nggak bisa langsung Anda terima ketika ditransfer. Itu ada butuh proses beberapa hari yang memang ada ketentuan dari bank masing-masing. Biasanya 1 kali 24 jam, kalau nggak ada masalah bisa 1 sampai 3 hari kerja gitu ya. Berbeda Sabtu Minggu. Jangan sampai salah ejaan nama Anda, terus berbeda aja ejakan nama atau huruf dengan nama penerima sesuai dengan rekening Anda, itu akan banyak memakan waktu, dan tentunya bisnis Anda atau perputaran Anda nggak cepat, karena menunggu beberapa hari, terus harus konfirmasi ke bank, karena bank itu ketika nggak dikonfirmasi, ketika ada kesalahan dia tidak memberitahukan, karena secara peraturan pun bank itu akan mengirimkan notifikasi itu antar bank atau bank to bank. Jadi bukan bank to buyer atau bank to supplier ketika masih dalam taraf amandemen atau revisi itu. Jadi itu teman-teman, jangan khawatir, tetap semangat menjalankan bisnis Anda. Kalau pengen ekspor silakan ekspor, apapun produk Anda, banyak media yang
kita akses juga lebih mudah sekarang. Kita banyak menemukan buyer baik dari Facebook, Instagram, website, semuanya media sosial Anda gunakan untuk mencari buyer. Terus jangan lupa juga belajar, dalam artian apa yang tidak Anda ketahui di belajar. Banyak juga kita bisa searching, kita bisa cari referensi dari manapun. Sekarang era keterbukaan, jadi jangan khawatir Anda tidak tahu jalan. Jadi cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.